Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di English Premier League yang melibatkan dua klub asal kota Manchester. Yang pertama adalah pertandingan antara Aston Villa versus Manchester United dan yang kedua adalah pertandingan antara Manchester City versus Chelsea. Kita tahu bahwa di pertemuan pertama MU kalah di kandang sendiri lawan Aston Villa dan juga Chelsea di pertemuan pertama kalah lawan Manchester City di kandang sendiri dengan skor 0-1. Jadi artinya memang ada misi balas dendam dari Chelsea dan juga Manchester United. Yang pertama, Chelsea perlu menang bukan saja untuk balas dendam tapi juga untuk bisa memperkecil jarak mereka dari selisih poin dengan Manchester City, karena kita tahu sebelum pertandingan ini selisih poinnya adalah 10 poin. Jadi jika Chelsea menang, selisihnya menjadi 7, tentu membuka lagi peluang untuk Chelsea bersaing agar bisa menjadi juara. Sedangkan Manchester United kita tahu butuh 3 poin agar bisa mendekat ke zona top 4. Jadi sangat penting untuk Manchester United dan juga Chelsea meraih kemenangan di pertandingan ini, teman-teman. Tetapi tim lawan punya strategi yang berbeda. Tim lawan punya strategi pressing dan juga attacking yang membuat Chelsea kalah dan juga Manchester United kalah. Chelsea tidak mampu mencetak gol, hanya menciptakan satu peluang berbahaya sepanjang 90 menit, sedangkan Manchester United menciptakan banyak peluang. Tapi kecolongan setelah unggul dengan skor 0-2 justru mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 2-2. Biasanya MU tuh yang melakukan comeback. Tapi di pertandingan ini MU yang kena comeback. Nah, saya ingin dulu membahas pertandingan antara yang mana dulu nih? Ya, kita bahas MU dulu deh ya, Aston Villa versus Manchester United. Nah, pertandingan ini teman-teman seperti yang kita pahami adalah pertandingan yang krusial untuk Steven Gerrard juga, karena kita tahu bahwa timnya sebelum pertandingan ini berada mendekati ke zona degradasi. Ya, berada di peringkat nomor 14 sebelumnya. Jadi jika Aston Villa kalah lagi, tentu akan lebih berat lagi untuk Steven Gerrard di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan terlihat di match ini bahwa Aston Villa seperti biasa bermain murni menyerang. Jadi tim ini tidak mengandalkan counter attack, teman-teman. Para pemain dari Aston Villa berani membangun serangan dari menit-menit awal. From the lineup, ya, terlihat bahwa kedua tim mengandalkan pemain-pemain pilar mereka. Memang dari Manchester United ada beberapa pemain yang absen, tapi pemain-pemain lain yang diberikan kesempatan untuk tampil juga menurut saya adalah pemain-pemain yang ya di atas rata-rata ya kalau kita bandingkan dengan materi pemain dari Aston Villa. So from Aston Villa, Martinez, mantan penjaga gawang Arsenal, Matty Cash, Konsa, Mings, Digne, pemain baru dari Everton, Sanson, Douglas Luiz, Jacob Ramsey, ini 3 pemain di lini tengah bermainnya bagus sekali. Watkins, Danny Ings, dan juga Buendia. Saya melihat Watkins dan Buendia 2 pemain yang selalu menyulitkan para pemain MU di pertahanan, yakni Lindelof dan juga Varane. From MU, Elanga diberikan kesempatan untuk tampil. Edinson Cavani, Mason Greenwood yang punya banyak peluang di pertandingan ini, teman-teman. Bruno Fernandes yang bisa mencetak brace di pertandingan ini, Nemanja Matic dan juga Fred. Alex Telles di pertahanan, Varane, Lindelof, Dalot dan juga David De Gea. Dari jalannya pertandingan memang MU yang coba untuk menekan langsung agar bisa mencetak gol, dan betul mereka berhasil mencetak gol melalui Bruno Fernandes. Kesalahan ya dari Emi Martinez ya teman-teman ya, bola lepas dari tangkapannya. Tapi setelah itu saya melihat Aston Villa banyak menciptakan peluang, walaupun MU juga beberapa kali coba untuk menciptakan peluang dari proses counter attack. Greenwood yang saya perhatikan di babak pertama itu banyak sekali mendapatkan peluang. Dia mendapatkan peluang setelah bekerja sama juga dengan Cavani atau juga pada saat dia bekerja sama dengan Bruno Fernandes. Jadi terlihat bahwa permainan MU di depan tuh sebetulnya sudah cukup menakutkan. Bisa menciptakan banyak peluang di babak pertama. Kalau dari hitungan saya nih teman-teman dan juga dari segi statistik, total peluang dari MU itu di babak pertama adalah 7. Ini sudah cukup bagus. Jadi dari segi attacking, para pemain MU bisa bermain mengandalkan passing dan juga possession, bukan saja modal dari pressing. Walaupun memang para pemain MU banyak melakukan pressing dan banyak melakukan pelanggaran, tapi juga bisa mengalirkan bola ke depan untuk menciptakan banyak peluang. Sayang saja finishingnya tidak begitu baik dari Mason Greenwood, karena hanya Bruno saja yang bisa mencetak 1 gol. Teman-teman coba lihat deh, bahwa 2 fullback dari MU itu sering out of position, Telles dan juga Dalot, mungkin karena mereka bermain terlalu tinggi. Sehingga Matty Cash dan juga Digne beberapa kali melakukan pergerakan-pergerakan cepat yang berbahaya dan juga mengirimkan crossing-crossing yang berbahaya. Watkins mendapatkan peluang, Buendia mendapatkan peluang, Digne hampir saja mencetak gol. Jadi sebetulnya nih Aston Villa dalam urusan menyerang terlihat begitu efektif. Mereka bisa menciptakan banyak sekali peluang.
Tapi juga memang form dari De Gea lagi bagus-bagusnya. Kita tahu lawan Wolves juga formnya bagus. Dan kita lihat bagaimana peran dari Fred juga cukup penting ya teman-teman di lini tengah. Dia banyak melakukan intercept, passing ke depannya juga bagus. Di babak kedua saya menunggu respon dari Aston Villa. Karena sebetulnya secara permainan mereka sudah bagus sih. Tapi ternyata MU yang bisa mencetak gol ya. Lebih dulu di babak kedua nih, Fred cukup baik juga memberikan umpan kepada Bruno Fernandes. Sejak dilatih oleh Ralf Rangnick, Fred sudah 2 kali memberikan assist secara keseluruhan. Sebelumnya di pertandingan lawan Aston Villa juga di FA Cup dia yang memberikan umpan kepada McTominay yang mencetak gol. Dan what a goal from Bruno, tendangan keras. Tapi ketika MU sudah unggul 0-2, maka saya melihat ada counter strategi dari Gerrard. Dia memainkan Coutinho dan juga Carney. Ini 2 pemain yang cepat sekali di depan ya, apalagi Coutinho punya skill. Dan terbukti tidak lama setelah kedua pemain ini masuk, justru Jacob Ramsey bisa mencetak gol. Nah teman-teman coba lihat lagi, cermati lagi pergerakan dari para pemain Aston Villa yang tidak bisa diimbangi oleh para pemain MU yang berada di lini pertahanan. Itu pada saat Ramsey mencetak gol, yang saya hitung ada total 8 pemain dari Manchester United di dalam kotak penalti dibandingkan dengan 4 pemain Aston Villa yang berada di kotak penalti. Tapi passing antara Carney, Coutinho yang akhirnya diterima oleh Ramsey bisa dia sambar untuk mencetak gol. Artinya apa? Marking dari para pemain MU itu di lini pertahanan tidak begitu ketat. Dalam urusan serangan bagus, bisa menciptakan banyak peluang, tapi kan perlu juga bertahan secara benar. Nah ini serba salah juga dari Rangnick. Ketika dia fokus dalam pressing dan marking, ya timnya sulit mencetak gol. Ketika dia fokus juga dalam urusan passing dan juga possession dan attacking secara frontal, ya timnya justru kecolongan gol pada saat lagi asik menyerang. And memang setelah itu Aston Villa juga banyak menciptakan peluang hingga akhirnya Coutinho bisa mencetak gol di luar dugaan teman-teman. Itu ketika Ramsey memberikan umpan setelah dia dapat umpan dari Buendia, saya kira tuh Varane akan bisa menghalau bola. Dia sliding tapi tidak kena. Dan juga saya kaget juga di tiang jauh itu tidak ada pemain MU yang mengawal Coutinho, padahal dia adalah pemain yang berbahaya. Dan dia bisa mencetak gol, menyamakan kedudukan, gol di debutnya. Dan dari pertandingan ini apa yang bisa kita pelajarin teman-teman, bahwa sepak bola itu bukan hanya menyerang. MU bermain bagus, bahkan Elanga pun mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Greenwood paling banyak mendapatkan peluang mencetak gol. Cavani saya melihat bahwa tidak ada support kepada Cavani, dia tidak mendapatkan suplai bola yang dia perlukan. Tapi oke, dia bekerja keras. Namun dalam bertahan itu juga perlu fokus, dan terlihat bahwa para pemain MU itu tidak bisa bertahan secara rapi. Jadi masalah yang MU alami ketika dilatih oleh Ole masih terlihat ketika dilatih oleh Rangnick. Nah, saya pikir sekarang Rangnick mau tidak mau harus kembali ke konsep awalnya, yaitu untuk bisa fokus di pertahanan agar MU itu tidak kecolongan gol, ya at least menang dan mendapatkan 3 poin secara konsisten jika ingin mengakhiri musim kompetisi ini berada di top 4 zone. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa saya membuat konten preview dari pertandingan antara Manchester City versus Chelsea kan kemarin. Dan di konten preview itu telah saya jelaskan dan tegaskan bahwa pertandingan ini akan berlangsung ketat, dan persentase dari pertandingan ini yang menurut prediksi saya adalah 50-50, dan gol pertama akan krusial di pertandingan ini. Seperti juga di pertemuan pertama, dan ternyata benar kan teman-teman, itu yang terjadi. And now to the second match, pertandingan besar antara Manchester City versus Chelsea. Seperti yang kita pahami teman-teman bahwa Chelsea perlu memenangi pertandingan ini agar mereka bisa terus mendekati Manchester City. Tapi terlihat di pertandingan ini, para pemain Chelsea tidak bisa bermain kreatif. Tidak banyak peluang yang diciptakan oleh para pemain Chelsea, bahkan di babak pertama saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya yang dihasilkan oleh para pemain Chelsea. Terlihat Manchester City itu tampil dengan dominasi total di babak pertama, dengan free flowing attacking football mereka, mengandalkan pressing, mengandalkan passing, tidak banyak possession. Yang penting mengalirkan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya secara cepat untuk bisa menyulitkan para pemain Chelsea memberikan counter pressing. Dan ternyata itu berhasil teman-teman. Nah, saya juga melihat bahwa Thomas Tuchel di pertandingan ini coba untuk menempatkan 2 pemain di belakang Lukaku agar bisa memberikan suplai bola. Tapi sayangnya suplai bola itu gagal mereka berikan ke Lukaku teman-teman. Memang setelah pertandingan Tuchel menjelaskan bahwa Lukaku terlalu banyak kehilangan bola dan juga tidak berbuat terlalu banyak dalam urusan melakukan pressing, dan juga hanya mendapatkan 1 peluang yang dia gagal konversikan menjadi gol. Artinya peluang besar itu jika saja Lukaku mengkonversikan menjadi gol, mungkin jalan ceritanya dari pertandingan ini berbeda. Betul apa yang dikatakan Tuchel itu, tapi juga perlu kita pahami bahwa suplai bola ke Lukaku itu tidak bagus, sehingga sulit juga untuk Lukaku mendapatkan banyak peluang. Betul, Lukaku banyak kehilangan kontrol bola di tengah karena juga akibat pressing dari para pemain Manchester City yang betul-betul
mengawal Lukaku. Kalau saya perhatikan ada lebih dari satu pemain City yang akan mengawal Lukaku ketika dia coba untuk menerima bola, apalagi pada saat dia mengontrol bola. Jadi kita perlu juga ya melihat line up dari kedua tim nih teman-teman. Dari Manchester City, Ederson, Kyle Walker, John Stones, Laporte mainnya luar biasa, dua center back ini, Cancelo, kemudian ada Silva, ada Rodri, ada Sterling, ada De Bruyne, ada Grealish, ada juga Phil Foden, ternyata Foden bisa main. Dari Chelsea, Lukaku, Ziyech, dan Pulisic. Itu dia, dua pemain di belakang Lukaku yang seharusnya feeding bola ke Lukaku. Tapi gagal mereka lakukan, bahkan mereka diganti kan akhirnya oleh Thomas Tuchel. Kemudian Alonso di kiri, Cesar Azpilicueta di kanan, Kovacic dan Kante di tengah, di center back Malang Sarr, Thiago Silva dan juga Rudiger, di penjaga gawang of course Kepa. Terlihat dari jalannya pertandingan para pemain City dengan mudah melakukan pergerakan-pergerakan cepat ke ruang pertahanan dari Chelsea. Bahkan mereka yang mendapatkan peluang pertama kan dari De Bruyne, walaupun tidak mudah mendapatkan peluang tersebut ketika dia mendapatkan umpan dari Grealish. Grealish juga mendapatkan umpan dari De Bruyne yang hampir saja dia mencetak gol, teman-teman. Jadi terlihat bahwa peran dari De Bruyne dan juga Grealish cukup signifikan, ditambah juga dengan pergerakan cepat dari Raheem Sterling. Karena saya melihat dengan speed Raheem Sterling, para pemain dari Chelsea khususnya nih Alonso di sebelah kiri tidak bisa mengimbangi. Sehingga Alonso tuh sudah mendapatkan kartu kuning kan, kita lihat ketika dia melanggar Raheem Sterling, betul kan, di menit ke-7. Kemudian Kovacic juga berkali-kali melakukan foul, sehingga dia melakukan foul kepada Silva yang dia mendapatkan kartu kuning karena permainan cepat yang diperagakan oleh para pemain Manchester City. Dan yang saya cermati bahwa Kevin De Bruyne adalah pemain bintang di pertandingan ini dan dia merupakan pemain kunci untuk Manchester City karena berkali-kali dia bisa melepaskan umpan-umpan yang akurat, yang istilahnya tuh key passes, dan juga mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol. Ya kan, di babak pertama dia mendapatkan satu peluang, di babak kedua dia mendapatkan dua peluang untuk mencetak gol yang salah satunya bisa dikonversikan menjadi gol. Dan Chelsea tidak bisa berkutik di babak pertama. Seperti yang tadi saya jelaskan, tidak ada peluang berbahaya dari Chelsea di babak pertama itu. Dan akhirnya memasuki babak kedua, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel walaupun dia menunggu setelah menit ke-60. Timo Werner masuk, Callum Hudson-Odoi masuk, diganti dua pemain yang berada di belakang Lukaku. Itu dia, karena mereka tidak bisa memberikan suplai bola kepada Lukaku. Tapi sebelum itu kita tahu Lukaku mendapatkan peluang mencetak gol, umpan dari Kovacic. Justru Kovacic yang memberikan umpan kepada Lukaku. Sayang itu Lukaku tidak bisa mencetak gol. Seperti yang saya sering tegaskan, jika ada tim yang lawan Manchester City, mereka perlu memanfaatkan seminim pun peluang untuk mencetak gol. Jika itu gol, ya tentu beda lagi jalan ceritanya pertandingan ini kan. Tapi ya para pemain Chelsea coba terus untuk menekan Manchester City di pertahanan. Problemnya bahwa mereka kalah di lini tengah karena tekanan yang diberikan oleh Rodri dan juga Bernardo Silva cukup intens. Silva juga jarang melakukan pergerakan terobosan ke lini pertahanan dari Chelsea. Justru terlihat antara Grealish, Sterling dan juga De Bruyne yang melakukan itu. Dan akhirnya De Bruyne bisa mencetak gol, mendapatkan umpan dari Cancelo. Sebetulnya Kante sudah coba untuk bisa menghalangi pergerakan dari De Bruyne dengan melakukan tackling, tapi De Bruyne luar biasa ya, bisa melewati Kante dan melepaskan tendangan yang keras yang berhasil menjebol gawang dari Kepa. Kita lihat sedikit terlambat juga Kovacic untuk turun mengcover, tapi setelah itu saya melihat para pemain dari City juga tidak mengendurkan serangan, bahkan mereka terus coba untuk menciptakan peluang ke gawang dari Kepa. Sebelumnya juga kita tahu, sebelum gol dari De Bruyne juga De Bruyne mendapatkan peluang mencetak gol dari tendangan bebas. Jadi apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini, bahwa para pemain Chelsea terlalu berkonsentrasi atau fokus untuk bisa menghentikan kreativitas dari para pemain Manchester City daripada coba untuk membangun serangan secara terbuka. Para pemain Chelsea coba untuk membangun serangan melalui counter attack. Beberapa kali mereka berhasil melakukan transisi, tapi karena final pass-nya itu tidak pernah akurat, ya maka sulit juga untuk menciptakan peluang. Kalau dari catatan saya, peluang berbahaya dari Chelsea sepanjang 90 menit itu hanya satu dari Lukaku. Artinya apa? Para pemain City berhasil untuk meminimalisir suplai bola dari para pemain Chelsea dari tengah ke lini depan. Nah, itu menjadi salah satu taktik dari Pep Guardiola di pertandingan ini. Dan untuk sementara, Manchester City perbedaan poinnya atau selisih poinnya dengan Chelsea sudah belasan poin, teman-teman. 13 poin. Dan Manchester United sudah sangat jauh dari Manchester City. Sudah lebih dari 20 poin. Jika saya tidak salah, selisih poinnya antara Manchester United dengan Manchester City untuk sementara ini adalah 24 poin.
Jadi saya pikir masih begitu banyak tugas dari Ralf Rangnick untuk bisa mengubah performance dari MU. Salah satunya adalah tentunya dari kerjasama antara para pemain, karena yang saya perhatikan para pemain MU terlalu cepat mengambil keputusan untuk melepaskan shooting dari luar kotak penalti atau dari sudut-sudut yang sulit. Beda dengan para pemain Aston Villa yang membangun serangan secara rapi dan mereka lebih banyak menciptakan peluang. Aston Villa lebih banyak menciptakan peluang itu dari dalam kotak penalti. Tapi Liga Inggris masih cukup banyak pertandingan yang tersisa. Kita tunggu saja bagaimana persaingan di papan atas. Nanti malam juga Liverpool akan main. Sayang sekali pertandingan dari Arsenal ditunda. Kalau enggak, Arsenal bisa lebih jauh lagi dari Manchester United. No hate, only football. Salam sepak bola.